Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Creative People, kita jumpa lagi dan jumpa lagi, insya Allah selalu jumpa lagi sampai langit runtuh. Amin. Amin. Kali ini kita pada episode yang mendatangkan kawan ngobrol. Nah, siapakah dia? Nanti beliau memperkenalkan diri sendiri atau kita ngulik lebih jauh siapa beliau. Inilah Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ini kok ke Joko? Pak Joko. Eko masuk, Joko. Pak Eko masuk. Inilah Pak Joko. Nama panjangnya siapa? Ya kan? Joko Hardianto. Hardianto. Eko Hardianto. Kita ngomongkan Nah, silakan Bang Aep, Ya. langsung saja kita ngobrol tentang freelance. Ya. Siap. Freelance memang banyak kan. banyak. Tapi karena akhirnya membutuhkan narasumber, tak mungkin lagi kita nyari orang yang tak kenal. Nah, itu. Nah, karena beliau secara nggak langsung menasbihkan diri sebagai seorang freelancer. Iya, iya, Jadi benar sih. kita nyari yang paling dekat lah, ada Bang Joko Hardianto. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena dua kali assalamualaikum. Oh, iya, Sudah berapa tahun Bang jadi freelancer? Freelancer kalau dihitung pakai tahun mungkin dah dari tahun 2014. 2014. Lumayan 2014. Sebelum itu Karyawan karyawan. karyawan di ya? koran lepas. Koran lepas. Karyawan di koran. Itu ada 2 koran besar di Kalimantan Barat, Sebut ya teman-teman. di Pontianak Pos dengan Tribun Pontianak. Oh iya. Ya, iya, rival. Dari situ ke situ gila kan rival tuh. Ya, Kompetitor ya. Kompetitor. Barca Madrid ya. Barca Madrid. Milan Inter. Milan Inter. Ya. Akhirnya fokusnya sekarang freelancernya di apa? Lebih ke ilustrasi, ya. Ilustrasi. Lebih luas, lebih sempit dengan desain grafis yang bisa Ya, dilakukan. itu ilustrasi. Lebih Freelancer, spesifik. ya, lebih spesifiknya emang ilustrasi. Soalnya freelancer kan banyak nih, Ya. ada video, nulis, segala macam kan. Nah kalau saya lebih spesifiknya ke ilustrasi. Ilustrasi dengan desain grafis. masih masuk desain grafis. 2014 berarti 4 tahun sekarang 6, 7. Anggaplah 8, gitu bulatkan 8. Ya. Nanti apa itu? Ya, Lumayan. 3 tahun itu BIP kadang-kadang 3 tahun lewat 3 tahun insya Allah aman. Tapi kita lumayan lama loh, Bang Don. Ya. Kalau saya mulai 2014 tuh fokusnya ya, Iya. fokusnya. Tapi kalau misalnya mulai Berkaitan dengan ilustrasi. ilustrasi itu 2000 awal 2000-an lah. Mulai Oh, maksudnya duluan. jualan diri gitu ya. Maksudnya share gambar ke waktu itu Facebook masih, Ya. Twitter belum begitu terkenal. Hitungannya mulai tertarik di dunia itu 2000 akhirnya sekali Wah. ngulik skill akhirnya Ya, mulai menjadikan anggaplah passion desain dan Ya. ilustrasi Betul. untuk dimonetize dan dikapitalkan itu tahun 2014. 2014 akhir. Berapa tahun rumitannya apa tuh? Macam-macam. Pertama itu tadi saya bilang menjual diri dulu. Siapa sih seorang Joko nih beraninya mengklaim aku fokus di sini? Ya kan karena kan apa ya? Kalau kita mau menjual karya, otomatis artisnya harus dikenal dulu. Portofolio. Ya, portofolio dulu. Nah, salah satu medianya saya manfaatkan Facebook. Waktu itu memang belum money oriented karena saya tahu saya bukan siapa-siapa nih. Sekarang pun memang bukan. Maksudnya saya share dulu lah. Marketing lah lo. Ya, show off dulu lah ini karya-karyaku seperti ini, styleku seperti ini. Terus mulai cari-cari link, cari-cari channel, cari-cari pasar. Mulai segitulah. Dari ya beruntungnya sedikit meloncatnya berkaitan dengan freelance. Jam kerja yang tidak menentu, jam kerja yang istilahnya tight deadline, yang deadline-nya mepet. Itu kalau misalnya orang baru turun, maksudnya baru terjun, aku pengen jadi freelancer lah. Kadang-kadang mereka shock dengan jadwal, ya, bawa tekanan. Saya beruntungnya punya basic kerja di koran. Di koran dengan deadline-nya. Nah, itu. Nah, ya itu dia. Deadline-nya mepet sekali. Dan itu kemudian kenal dengan Photoshop, kenal dengan software ilustrasi gitu kan. Terus mulai ngulik web, maksudnya bukan ngulik web kayak bahasa kayak gitu ya, tapi ngulik web mana sih yang support bisa jual gambar. Dan ada apa
kan sekarang 3 kan? Ya banyak sih sebenarnya, banyak sebenarnya. Cuman ya waktu itu karena kebetulan kenal teman-teman yang seprofesi ini makainya web 99 Design, fokusnya di situ. 99 sampai sekarang malahan levelnya saya itu platinum. Plat 3, beginner, intermediate, platinum. Jadi Senior lah ya. bisa dibilang seperti lah. Minimal bahasa kasarnya itu kalau platinum kita udah dijaga sama ini di prioritas utama. Jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya 99 Design privilege-nya dari itu. Jadi kalau misalnya 99 dapat klien entah dari mana butuh desain seperti ini, biasanya yang platinum ini yang ditawarkan, mau enggak desain seperti ini, apa project seperti ini, nominalnya sekian, deadline sekian. Sekadar pelengkap platinum itu didapatkan dari hitung mundur udah berapa lama sih posisi itu? Platinum Kriterianya beruntungnya saya waktu itu 2014 saya mulai resign, pertengahan 2015 saya mulai kenal 99 Design. Akhir tahun 2015 saya mulai nyusun portofolio, mulai ajukan, istilahnya kalau di YouTube dimonetize gitu loh, ya kan? Dan itu tidak lama, mungkin kurasinya sekitar sebulanan. Kalau sekarang memang agak sulit. Oh, karena udah ramai. Bukan karena ramai, karena banyak indikasi yang bikin akun dimonetize terus dijual. Nah, seperti itu. Jadi bukan jual akun. Ya, beruntungnya saya kurasinya enggak terlalu lama, sebulanan. Era itu belum ramai orang Jogja. Ya karena belum terlalu booming waktu itu 99 Design. Begitu banyak cara untuk cari uang. Banyak caranya. Akhirnya selain itu akhirnya kan ini kan bisa dibilang lintas komunikasi kan akhirnya enggak face to face walaupun ada lah kali yang face to face atau sampai sekarang masih paling video call. Akhirnya secara mentality pengorder untuk yang kita tahu kan akhirnya kalau Indonesia ini kan terkadang banyak cengkroneknya kadang ini itu. Nah kalau perbandingannya antara orang lokal sama orang luar kalau masalah desain permintaannya gitu ya maksudnya. Tipikal klien sih sebenarnya rata-rata sama lah. Manusia di mana-mana sama, pingin hasil maksimal. Jadi bahasa kami itu pingin hasil Eropa harga Asia. Oh iya toh. Iya gitu. Iya, tapi ya enggak semua klien. Saya dengan beberapa kawan ini lebih suka kalau misalnya nangani dari Eropa atau Amerika Latin. Mereka enggak bukan yang punya banyak dana, tapi lebih enak kerjanya. Mereka diajak ngobrol juga lebih enak, diajak dikasih ide agar desainnya lebih bagus. Kadang mereka terima. Dibanding kalau misalnya dari ya katakanlah Asia, India, Pakistan segala macam. Kalau segmentasi klien ini antara individual, personal dengan corporate gimana itu Michael? Soal lebih ini siapa sih kalangan yang pesan itu? Kalau saya bisa dibilang 60-40 itu lebih banyak ke corporate. Iya. Jadi pernah dapat klien-klien yang bahasa kami itu klien kakap gitu ya. Jadi punya dok kapal tahu ya? Tapi ini khusus kapal pesiar mewah. Dan dia pemiliknya. Jadi yang bikin enaknya sebelum kerja dia udah bilang, kau jangan khawatir, ini tidak bakal banyak memakan waktu. Karena aku pemilik, jadi aku yang memegang keputusan. Sementara langsung orang nomor satu yang punya. Karena sementara beberapa kesempatan lain saya harus nunggu 2-3 hari nunggu feedback. Ya, nunggu feedback biasanya seperti itu tuh. Dan itu kebanyakan dari Asia. Soalnya tetangga kan. Ya, iya. Ini kan orang nomor 1 langsung. Jadi makanya dia langsung menjamin ini tidak bakalan lama prosesnya. Orderan logo waktu itu kan. Ilustrasi. Jadi waktu itu tuh perusahaannya dok kapal itu di Amerika. Setiap tahun bulan Oktober mereka ngadakan promo diskon besar-besaran buat cuci kapal pesiar, cat ulang, desain terus segala macam. Nah, promonya bahasa dia tuh aku udah bosan mulai pakai flyer seperti biasa. Aku pengen bentuk komik lucu. Komik tapi komik lucu, komedi. Bisa enggak kau buat? Kalau aku cuma ilustrasi bisa, tapi narasi kan celetukan khas di sana kan aku enggak paham. Itu dari aku. Belonnya aja. Iya.
Jadi dianya bilang itu dari aku. Oke. Sejauh ini akhirnya apa sih kan hitungan kan freelancer kan tidak terikat dengan apapun. Iya. Kalau untuk urusan pajak dan lain-lain itu Nah, itu dia. Pajak kita nggak khawatir karena saya kan pakai pihak ketiga nih, PayPal. Oh. PayPal dari PayPal udah langsung potong pajak. Gitulah ya. Pemerintah ngambilnya dari PayPal. Itu terima Tuh, bersih. terima bersih. Makanya kadang misalnya nih ya, nilai proyeknya $300, ya kita jelaskan ini bakalan ada pajak 10%, 15%. Bisa nggak kau tambah jadi $350, $320. Dan rata-rata mereka paham. Mereka nggak jadi keberatan. waktu Deal-dealan. akhirnya secara tidak langsung tinggal deal-dealan bagaimana akhirnya pajak ditanggung oleh pihak pengorder Iya. kayak gitu. Kalau tidak mau pun akhirnya tidak mau kan Iya, aja. iya. Tapi rata-rata sih memang mereka udah paham sekali dengan apa Iya. pajak segala macam. Ya. Secara korporat nggak kan? Iya. Kalau yang individu. Enggak mau corporate atau individu, mereka udah paham. Ya, karena udah sering Edukasinya apa? enggak ya? Ya, edukasinya bagus. Tidak buta hukum. Edukasinya bagus. Regulasi penting ya. Iya. Kita kan enggak ngerti regulasi, tapi kenapa toh? Dia tahu perumitan tentang Ah, uang itu. Ya, seperti itu sih. Nah, jadi terkait pajak tadi kata Bang Ayub itu sekilas ilustrasi sedikit. Bagaimana sih pandangan Pak Joko terhadap apa sih kenyataan sekarang ini bahwa freelancer yang di Indonesia misalnya kan, yang penghasilannya katanya itu rata-rata 3 juta, ada dapat info dari mana, kemudian dikenai pajak secara personal, bukan lewat si klien yang urusan dengan negara. Dinamika itu apa yang pernah Pak Joko dapat dirasakan oleh kawan-kawan freelancer yang tidak sekelas Pak Joko? Maksudnya tidak sekelas ini Iya, kan, enggak seperti itulah. Pak Joko kan Sama aja kliennya sih. kan nggak paham, nggak buta hukum dan Iya. lain-lain. Anggaplah nubi gitu. Iya. dia nyuruh lah, apalah kira-kira. Ya, kalau permasalahan potongan pajak segala macam memang Dasar. di awal disadari atau tidak kita yang artis di Indonesia memang masih kurang paham. Nah, Biasanya ilustrasinya seperti ini nih. Misalnya Mas Aib sama Pak Dono sebuah institusi. Aku punya budget 5 juta. Bikinkan ilustrasi seperti ini. Mereka enggak pakai deadline. Indonesia sih enggak pakai deadline. Enggak paling kapan jadi selesai. Cuman permasalahannya si artis tidak menyadari bakalan kena potong pajak. Jadi begitu orderan selesai segala macam selesai, gambar selesai, begitu proses payment, pembayaran, maaf ya Pak ya, ini ada potongan pajak nih sekian-sekian. Loh, bukannya saya bersih terima sekian-sekian. Nah, itu biasanya seperti itu yang terjadi di Indonesia. Karena tradisi menulis seperti MOU, kontrak, Iya, apapun bentuknya, tapi sebenarnya itu gimana? Bang Don, Apa sih? Trust agreement agak Ah, kurang. itu. sebenarnya di luar negeri yang pengalaman saya pun jarang kita pakai. MOU itu. Trust agreement. Iya, trust agreement. Kalau saya kan dengan 99 Design kita punya pihak ketiga PayPal. Pembayaran tidak akan keluar kalau misalnya kita belum menyerahkan file asli, Oh iya. high res-nya. Jadi kalau di Indonesia memang kitanya sendiri, si artis sendiri yang harus proaktif. Iya. Maksudnya yang aktif. Misalnya mungkin ya saran saya mungkin harus tanya di awal-awal Iya, pembicaraan, iya. kena pajak enggak Bu? Karena setahu saya kan apa sih istilahnya penghasilan tidak kena pajak kan? Itu kan di bawah 4,6 juta gitu lah di Indonesia ya. Dan sementara ya sekitar segitu karena saya pernah baca 56 juta berapa itu yang per tahun itu yang kena pajak. Jadi kalau misalnya dibagi 12 sekitar 4,6 gitu. 4,6 itu yang kena pajak. Dan kena pajak pun hitungan pajaknya misalnya gini. Yang kena pajak 4,6 juta, ya kan? Terus ternyata begitu dapat orderan nilai kita 4,8. Yang kena pajak bukan 4,8 jutanya. Yang 200 ribunya. Nah, Itu setahu ya yang dipajak yang cuma 200.000 sebenarnya, bukan 4,8 juta dikurangi 10% enggak seperti itu. Setahu saya enggak seperti itu. Jadi 200.000 yang kelebihan itu yang kena pajak. Berarti secara normatifnya akhirnya dilebihkan untuk Iya. bayar pajak, bukan pajak. potong dari net. Sebenarnya seharusnya seperti itu. Net payment. Nah, kenyataan kita yang 3 juta, Seringnya 4 sih juta di negara kita seringnya gitu Masih. sih. Akhirnya net paymentnya tuh akhirnya ya masih jadi dipotong nanti. lagi. Ya iya, kan kasihan. Kasihan. jadi kelipatan-kelipatan. Iya, sebenarnya seperti itu.
seharusnya seperti itu yang pajak. Berganda, itu pajak berganda. Nah, akhirnya abang sendiri kan sebagai pelaku kan akhirnya melihat dunia apa ya, tenaga lepas, anggaplah tenaga lepas atau kerja lepas ya. Akhirnya porsi dia dengan ruang-ruang ada pembahasan tentang pembukaan lapangan kerja, akhirnya impactnya untuk dengan orang lain itu gimana? Ada ruang-ruang yang kayak gitu nggak sih untuk ruang-ruang tenaga kerja lepas kayak gitu tuh? Misalnya akhirnya dia sebagai lead manager proyek lah gitu, otomatis kan dia akan meng-hire orang. Akhirnya untuk ruang-ruang tenaga kerja lepas itu ada? Sebenarnya ada, karena konsep awal tenaga lepas itu kan freelance. Yang pernah saya tahu, freelance ini kan adalah pekerja yang menawarkan project atau dapat project, tapi lebih cenderung menawarkan project ke institusi, perorangan atau perusahaan. Yang saya tahu seperti itu, tenaga lepas atau freelance itu kita menawarkan project, perusahaan ambil projectnya, kita deal-dealan, oke, kita kerjakan. Seperti itu. Dan kalau yang tadi Mas Saib tanyakan, ya tetap ada peluangnya. Cuman memang nilai yang harus ditingkatkan memang si artisnya sendiri, artis Indonesia sendiri. Value-nya gitu. Iya, siap enggak kerja seperti itu? Karena yang sepengalaman saya berusaha nyari asisten di Indonesia, katakanlah di Pontianak, mereka lebih senang, mereka lebih mencari tuh, aku freelance loh, lebih kebanggaan, aku freelance loh. Oh, jadi secara konteks freelance itu benar-benar bebas, tanpa Iya. tekanan, Iya. mau saya. Sebenarnya mereka beranggapan seperti itu, padahal konteks yang enggak. Freelancer cuman bahasa saya, freelancer adalah pekerja yang tidak terikat suatu organisasi. Dalam artian organisasi itu perusahaan, ya, secara tim ya. Tapi sistem kerja, deadline kerja, tetap kita punya deadline. Iya, kita punya deadline. Konteksnya Orderan. Iya. Benar. Jadi berarti konteksnya kalau akhirnya dalam ruang-ruang kayak gini ada asosiasi atau ikatan atau organisasi enggak sih akhirnya yang secara kita tahu kan jauhkan bale lah kalau akhirnya ada permasalahan dan lain-lain, otomatis kan sistem bertemu dengan sistem. Kalau akhirnya seandainya individu berhadapan dengan sistem itu kan kadang kacau. Nah, akhirnya untuk ruang-ruang kayak gini akhirnya ada asosiasi. Ada kayaknya. Tapi abang Cuman saya memang enggak, memang benar murni pure freelancer, saya enggak tergabung dalam ikatan asosiasi apapun. Mungkin ada ya. Saya aja yang mungkin enggak tahu. Sejauh ini permasalahan paling pelik akhirnya cuma berhadapan dengan konsumen lah. Alhamdulillah berarti jauhkan baru untuk berhadapan dengan hal-hal yang tidak diinginkan kayak lain. Kayaknya sampel kayak gimana nih hal-hal yang tidak diinginkan? Contoh, kita kan tidak tahu sistem fraud atau dan lain-lain. Akhirnya ada orang yang mengorder dan akhirnya mencoba memanipulasi dan lain-lain, akhirnya uangnya tidak sampai. Apa kasusnya kayak apa? Kalau kayak gitu hal yang lumrah ya kalau pemain di 99 Design, misalnya gini, mereka bikin kontes, status kontesnya belum digaransi, maksudnya duit belum masuk ke pihak 99 Design. Sementara ini awal-awal dulu ya Bang Don, sebelum saya menang satu kontes pun, jadi ya kita artis, kita terbiasa kerja sebagus mungkin ya kan, jadi dari awal-awal saya udah enggak pakai konsep lagi, maksudnya enggak pakai draft yang langsung saya kirim. Seharusnya seperti itu, kita kirim draft hitam putih dulu, oret-oret kasar gitu. Saya langsung finishing saya kirim, saya submit, dan ternyata si klien, jahatnya si klien, mereka buka kontes, tidak menggaransi, tidak store duit ke 99 Design, mereka cuma ngambil ide. Ya walaupun di 99 Design tidak bisa di save, tapi mereka bisa di screenshot, mereka bisa segala macam. Ya, mereka bisa ambil ide, minta kerjakan orang di sana. Mereka tidak kena potong pajak 99 Design, mereka tidak harus bayar artis, mereka bayar artis mungkin yang artis. Jalur komplain dan advokasi bahkan tuh memang agak repot kan. Sebenarnya kalau dengan 99 Design terjadi kayak gitu tuh, kita bisa komplain. Tapi paling jauh langkah yang bisa diambil 99 Design, mereka ban akun si klien. selama percaya dengan Tapi kita. kan diisi buat akun lagi. Ya itu dia. Paling jauh langkahnya seperti itu. Benar. Tapi paling enggak bergerak lah gitu kan. Ya paling enggak ada lah. Bahkan sekarang, sorry saya potong, bahkan sekarang ada yang bikin akun di 99 Design tapi masuk ke akun kita. Saya pernah dapat 2 kali email, masuk ke akun kita, cerita masalah pribadi. Curhat. Cerita masalah pribadi, terus aku punya project sekian. Ya.
mending minta kasihani. Dan ternyata saya tidak tahu ujung-ujungnya seperti apa karena tidak saya tanggapin. Tapi ini di luar konteks 99 design loh, di luar konteks desain, di luar konteks ilustrasi. Klien membutuhkan ilustrasi. Itu saya report. Dan ternyata langkahnya sama seperti tadi, langkahnya mereka cuma ngeband. Akhirnya sebagai pribadi ya, pride untuk menjadi seorang anggaplah tenaga lepas dan pekerja lepas ilustrasi ini menurut abang itu apa? Secara individu lah, abang merasa kebanggaan dalam beruang itu. Yang saya bilang tadi dari awal, saya bilang tadi itu artis-artis di, saya katakan Pontianak lah ya, karena saya kesulitan di Pontianak, mereka lebih senang dapat gelar aku pekerja lepas loh, aku freelancer loh. Keren ya, freelance ya, hasilnya bisa ndak terbatas tuh. Iya, seperti itu. Tapi salahnya mereka Bang Don, mereka terlalu bangga dengan julukan label freelancer itu. Dengan ruang kebebasan itu, iya, bablas. Akhirnya begitu dapat orderan, ya ndak dikerjain. Kalaupun dikerjain deadline seminggu, mereka ngasihnya 2 minggu kan. Akhirnya konteks bebas tapi tidak profesional. Iya. Iya, mentality. Ya. Nggak siap deadline, nggak siap otak. Ya itu dia Bang Don. Saya komplain orang. sebenarnya malas mengakui hal seperti ini, tapi kenyataan yang terjadi seperti ya, walaupun tidak semua lah ya, semua. Kita tidak mengeneralisasi. Tidak mengeneralisasi, tapi ada yang ada fenomena kali ya, gitu. Fenomena kali ya. Mentality. Ya, Jauh ini proyek terbesar yang udah pernah datang. Baru proyek terbesar yang baru dikerjakan nih. Yang baru dikerjakan karena baru dapat. Itu dari Valorant. Nanti itu Alhamdulillah. Itu game development ya. nanti langsung dari Riotnya lah. Enggak. Kita dari yang pihak ketiga. Jadi pihak ketiga tuh kayak divisi e-sportnya Valorant ya. Jadi mereka butuh karakter asli Valorant, ada 19 karakter. Jadi kerjaan saya sih sebenarnya enggak terlalu sulit. Secara langsung ilustrasi karakternya mereka udah punya. Ya. Jadi orderannya bentuknya apa? Cuman mengubah gestur. Jadi misalnya gesturnya megang pistol seperti ini, ya saya bikin dia meloncat, lebih action gitu. Seperti itu. Tapi bagi saya itu tidak terlalu rumit karena muka saya sudah dapat ilustrasinya, baju saya sudah dapat ilustrasinya, patokan warna udah dapat. Jadi tidak terlalu sulit. Karakternya ini loh. Wah, ini saya cuman apa istilahnya ngedit sedikit ya. Ya alhamdulillah. Itu banyak kandidat nggak setelah jatuh ke Pak Joko yang dipilih? Kan, Nah, itu langsung PL. Langsung direct gitu. Jadi dapat pertama tuh si lupa namanya, dari Spanyol. Klien salah satu teman saya pemain 99 Design juga di Pontianak, cuman lebih ke logo. Ya logo segala macam udah jalan berapa tahun. Tiba-tiba satu hari mungkin dia dapat orderan dari Valorant. Butuh sedikit redesign dari karakter-karakter itu kan. Si kawan saya ini referensinya ngasih ke saya WA langsung. Jadi kan ya baru semingguan inilah, jadi langsung kita komunikasi lewat WA, terus kirim sampel pakai email, deal-dealan harga, CC. Sesimpel itu, alhamdulillah. Selamat ya. Sesimpel. Kan akhirnya akhirnya ini proyek terbesar ya. Akhirnya kalau kita sejauh ini. Akhirnya kalau kita lihat akhirnya kan ini kan konteksnya tetap dalam konteks pekerjaan kan. Akhirnya konteksnya tetap akhir pencarian uang untuk kehidupan pribadi dan lain-lain. Mau katalah nih Bang, cuman akhirnya pengen nanya ya sih akhirnya terpuruknya dalam dunia freelancer ini akhirnya dalam konteks kehidupan kita kan semuanya dalam konteks pembayaran per bulan. Nah, jelek-jeleknya abang atau bagus-bagusnya abang dalam pekerjaan ini akhirnya untuk dalam per bulan itu bisa berapa? Harus UMR-nya lah. Ya. Jadi maksud UMP perbandingan kebutuhan saya rata-rata. Alhamdulillah udah punya istri sama 3 orang anak. Jadi kebutuhan per bulan tuh mendekati 10. Jadi saya pernah ngalamin 3 bulan. Iya, 3 bulan itu kosong. Awal-awal pandemi. 3 bulan kosong. Untuk bisnis secara internet dan ini pun
terdampak. juga dampak ya. Iya, karena biasa seperti ini. Biasa perusahaan butuh komersial item, ya kan, untuk mengiklan segala macam. Dan begitu kena pandemi, pemasukan mulai berkurang. Salah satu divisi yang dikurangi ya divisi apa? Iklan. Iklan dikurangi. Akhirnya untuk Materi-materi itu di cancel semua. Di cancel. Sebenarnya 3 bulan itu ndak murni kosong juga sih sebenarnya. Ada, cuman pembayaran di cancel. Karena harus melalui ini, segala macam. Kosongnya sih seperti itu. Dan pelik itu gak ya? ya itu dalam tanda kutip ya hal biasa lah, hal biasa lah. Meskipun karena kita bekerja bebas. Ya. Nah, yang paling beautifulnya. Beautifulnya saya pernah ngerjakan $1.500 3 hari. 1.500 3 hari. ya 16.000. Enggak, itu pakai dolar. Sambil orang-orang nyimpen berapa dia. Itu bonus 10.000 ya. 15 juta. 3 hari ya. 3 hari. Maksudnya dia dari Australia, klien baru, cuman entah kenapa begitu percaya sama portofolio saya, dan beruntungnya saya bukan orang yang tipikal yang suka menyeleneh gitu loh, suka mengambil kesempatan. Sebenarnya kalau misalnya saya mau lari, saya belum kerja, baru kirim draft hitam putih, bentuknya belum jadi, aku transfer. Saya belum kerja loh, istilah kata belum kerja. Full payment lunas. Full payment, ya dipotong pajak lah. Iya. Aku langsung, jadi saya ngomong karena kita orang Indonesia ya, kebiasaan ngomong, tapi aku belum kerja loh. Menguji profesionalisme itu. Ya itu bahasa dia tuh, aku percaya sama kau. Kalaupun aku hilang 1.500, tapi aku tahu akunmu. Iya kan? Aku tahu akunmu, aku bisa report ke 99 Design karena dia dapat lewat 99 Design. Itu yang kurang disadari lagi tadi tuh, bahwa waktu itu dapat nih langsung charge. Dia nggak sadar bahwa jejak digital Iya, itu dia. di tangan orang. Itu masalah, sampai kena banner wassalam kau. Kadang-kadang yang pekerja lepas, artis baru dari enggak jauh-jauh, saya ngambil contoh dari Pontianak lah ya. Aku punya project sekian, kerjakan dalam waktu 3 hari. Sebenarnya saya bisa ngerjakan dalam 2-3 jam bisa, cuman saya ingin cari asisten, ya kan? Jadi dan berbagi rezeki lah ya. 3 hari bisa enggak? Nominalnya sekian. Oh, pernah nih kejadian. Pernah dong, pernah pasti. Boleh bang, aku kerjakan bang. Tapi jangan molor ya, karena saya pun punya klien lagi nih. Kliennya itu ngasih memang sekitar segitu sih. Jadi hari kedua udah nggak ada progres. Ini saya mulai khawatir nih. Hari kedua nggak ada progres. Ngakunya hari pertama sore ini aku langsung kirim draft bang. Oke sip. Saya tunggu sampai hari kedua nggak ada progres. Saya udah males. Saya langsung pewarnaan tahap dasar. Karena ini kalau sampai anak itu ngirim di hari ketiga, berarti bagus, ya kan? Kalaupun misalnya dia tidak ngirim, saya punya backup. Dan akhirnya dia ngirim, tapi hari ke-7. Saya udah ngirim dulu, saya udah kirim dulu. Cuman ya saya kecewanya seperti itu. Kok sulit sekali sih nyari orang yang mau hidup dari freelance. Sementara mereka, bang, aku freelance loh bang, aku suka kerja freelance. Nah dari situ kan saya bisa lihat, oke, kayaknya punya nih. Ternyata enggak. Belum paham apa itu komitmen. Ya itu dia bang Don. Komitmen. Bahasa kasar itu, kau dibayar loh. Iya. Bukan aku minta tolong, kau dibayar loh. Ada kewajiban. Iya itu dia. Nah balik lagi ke yang Australia tadi. Alhamdulillahnya karena saya pernah bekerja di koran itu bang Don, di bawah tekanan. Jadi dia minta aku bisa kasih kau sekian 1.500, itu dealan 3 hari bisa enggak aku kerjakan dari draft sampai revisi. Dan ternyata oke. Hari pertama saya deal, sore sudah dikirim draft. Besoknya ada revisi. Untungnya revisi enggak banyak. Jadi hari ketiga sudah mulai kirim, dapat respon sekitar 8-7 jam. Oke, deal, aku suka. Dan berlanjut sampai 4 kali orderan. Konsumen senang. Senang membayar. Nah itu dia. Dan satu kunci yang saya dapatkan dari klien luar, kenapa mereka lebih suka memilih artis katakanlah Asia Indonesia lah ya. Bukan dalam konteks penjajahan mata uang kan? Enggak seperti itu. Kalau saya sih ngelihatnya enggak seperti itu.
Jadi kenapa mereka lebih suka memilih artis dari Asia khusus dari Indonesia, karena apalagi orang Pontianak Keramahan juga. ramahnya, Iya. banyak omongnya dalam tanda positif ya, banyak omong. Jadi gini, ilustrasinya seperti ini nih, aku punya ide seperti ini, tolong buatkan satu kotak rokok seperti ini. Dan kita orang Indonesia ndak segan mengeluarkan ide, kayaknya kalau cuma kotak rokok ndak bagus lah, aku tambahin gambar seperti itu, dan itu dihargai sama mereka, bagian masukan, dan itu diapresiasi sama loh. Kau mau ya ngasih ide, padahal seharusnya aku udah bayar kau, tinggal kau ikuti. Ya, karena kita kebiasaan orang Indonesia nih ngobrol. Dapat ide kan. Heeh. Akhirnya konteks Dan itu seperti itu nah. nilai tambah mereka untuk artis Indonesia. Iya. Sentuhan pribadi. Dan itu bisa jadi ajang bergaining kita dengan harga loh. Akhirnya kan tanpa platform itu pun akhirnya kan bisa di luar platform nggak kan? Ada kelanjutan di luar platform karena Iya. direct antara konsumen sama Iya. sama apa itu kan sama tukang desain atau tenaga kerja lepas itu tanpa pihak ketiga gitu. Iya. Berarti abang udah sering kayak gitu lah itu kan. Pihak ketiga tetap kita butuh PayPal ini. Karena enggak tahu ya sistem perbankan di Indonesia bisa enggak sih mata uang sana langsung dimasukkan ke bank kita di sini nih. Kayaknya bisa ya. Cuman potongannya besar kali. Aku udah tahu tuh. Potongannya kayaknya besar. Daripada potongannya besar, udahlah enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa lah. Benar sih. Kalau di PayPal di bawah $150 potongannya 16.000 kan. Enggak terlalu besar lah. Jadi kalau kita katalogkan akhirnya dengan profesi abangnya akhirnya nggak tahu lah ya, akhirnya aku konteks dalam bentuk konteks desain itu kayak gimana akhirnya kisaran harganya tuh gimana? Kalau ilustrasi saya mulai dari 3,5 lah, $350. Kalau karakter itu $170. No background ya, tanpa background. Oh beda model lu kalau akhirnya karakter. Tingkat kerumitan. Iya. Ya, tingkat kerumitan masuk juga Bang Don. Kalau di Indonesia mah kayak itu enggak masuk. Oh, 100 itu itulah semuanya. Kalau di luar, ya itu dia. Kalau iya. 24 jam full ngerjakan benda ini kan. Iya, kalau kita tahu kan di luar kan jam kerja kan akhirnya Ya, dihitung. benar jam kerja kok 7 jam ya Jam. kalau kerja. Ada empatinya gitu Bang. Lebih dari 7 Nah. jam itu lembur. Itu dia sampai saya pernah dapat bahasa saya tuh laga. Karena ngejar orderan dari luar negeri. Lo gimana ndak laga? Nominalnya lebih besar. Ya kan? Terus kliennya juga diajak lebih enak, ngobrolnya permintaannya sesuai yang dibayar. Iya. Ada rupa ada harga. Nah, ya itu dia. Jadi kalau ya itu ilustrasi seperti saya bilang tadi, konsumen di Asia, katakanlah di Asia, mereka minta hasil Eropa, harga Asia. Ya, enggak gitu dong. Enggak gitulah. Nah, jadi Tapi kalau- balik-baliknya ke kitanya sendiri, si artis sendiri, lu mampu ndak? Kadang beberapa artis, pengalaman dari kawan-kawannya, katakanlah mereka baru mulai menerapkan $150 per karakter. Begitu ditawar klien, 75 lah. Kalau saya udah bakalan saya tolak. Bukannya sombong, tapi ndak. Saya membandingkan dengan jam kerja saya, sisihkan waktu saya untuk keluarga, saya ambil gitu kan. Bakalan saya tolak. Plus saya percaya rezeki ada yang ngatur. Tapi kawan-kawan yang baru daripada tidak dapat Bang, ya terserah sih saya bilang. Tapi akhirnya begitu mulai proses kerja, aduh rumit nih. Kan saya udah bilang tidak worth it dengan harga segitu, dengan kerja yang ribet nih pasti. Cara perhitungannya itu gimana? Perhitungan maksudnya? Nah, akhirnya misalnya konteksnya Oh, harga sekian dengan itu balik-balik ke artis lagi. kalau untuk abang sendiri standarnya kan. Standar cara menghitung saya akhirnya sih gini kalau untuk model kayak gini hitung segini gini. enggak lah, saya enggak seribet itu. Enggak, kan? Saya enggak seribet itu. Begitu kita di dealan, enaknya berapa ya? 2,5 lah. $250. Paling nawarnya alhamdulillah, mereka nawarnya enggak perlu jauh. Oh, tetap ada sistem tawar menawar ya? Ada. Tapi alhamdulillahnya tawaran mereka enggak pernah jauh. 250 mereka tawar 230. Karena mereka ngerti sih. Atau sana enggak ada budaya tawar menawar kan? Kayaknya. Karena Ada lah sih, nah ada itu sih. tadi metabolisme kerja kita yang 24 jam kalau lebih dari jam kerja dihitung lembur. Mereka sudah lebih paham, Itu lebih masalahnya. paham mengerti Jadi apa. wah, masa sih kita nawarin segitu-gitu Ya. doang gitu kan. Masalahnya mikirin iya, yang ngerja kan kalau juga.
orang luar sana, kita anggaplah orang barat, akhirnya konteks barat atau Jepang gitu kan, akhirnya kan dalam keseharian kan ke warung dan ke pasar pun semuanya udah ada harganya, tidak kayak kita kan, akhirnya konteks masih bisa. Tetaplah mereka masih manusia, tetap mencari harga termurah. Tapi bagusnya mereka tetap menghargai hasil kerja. Proses kerja kita sebagai artis tetap dihargai, makanya mereka nawarnya juga tidak terlalu jauh. 250 ke 230 kan tidak terlalu jauh daripada 250 ke 75. Dia tidak pakai perspektif diri dia. Ya itu dia ngelihat ke orang lain. Itu. Enaknya itu makanya saya begitu yang balik lagi tadi Bang Don, saya dikatakan sombong karena ngejarnya klien dari luar. Ya udah, memang dapatnya situ. Saya cuma ngomong gitu karena kalau saya jelaskan ini bakalan panjang. Lagi pula enggak ada pengaruhnya sih sama saya. Buang waktu aja itu dia. Alah Mas, tolonglah masa gitu. Ya, silakan cari yang lain. Dan pernah kejadian, banyak kejadian sebenarnya. Masih harga lokal waktu itu, waktu saya masih ngerjakan karikatur, bukan karikatur, ilustrasi cover buku atau cover buku. Itu deal-dealan kita sekitar 1,5, ini kan? 1,5. Indonesia masih 1,5. Si klien, tipikal orang Indonesia lah. Aduh, bisa nggak dikurang lagi? Boleh, kurang berapa Bu? Saya bilang, kalau 700 bisa. Susah, berhadapan sama emak-emak, sama perempuan. Nah itu, kalau saya baru, mungkin tangkap. Saya yakin, saya pasti tangkap. Saya belum punya anak, belum punya istri, mungkin saya tangkap. Lumayan tuh untuk rokok atau segala. Tapi akhirnya karena saya udah punya, enggak segitu kali Bu. Dan akhirnya gini aja. Ada waktu masih ada 2 hari nih sebelum deadline. Ibu cari yang lain ya lah. Oke lah, saya cari yang lain. Udah tahu jawabannya bah. Dia balik lagi dan bayar dengan harga yang lebih tinggi. Karena datang hari ini, besok deadline-nya. Besok harus diserahkan. Ya, enggak terlalu jauh sih, 1,8 saya minta. Mau enggak? Ya udahlah, kerjain lah. Kalah ya. Akhirnya kalah. Jadi maksud saya, ya itu sedikit pesan sih buat kawan-kawan artis yang di Pontianak atau Indonesia, Pontianak lah ya. Jangan ditekan sama klien, jangan mau ditekan sama klien tentang masalah harga. Kalau seandainya secara pribadi udah punya value. Ya. Kalau masih mulai sih boleh lah, tapi ya jangan terlalu jauh karena saya tuh paling sering dengar, aduh berat ya kerjaan ini, nyesal aku ngambil nih. Bahasa seperti itu sering benar. Nah, ngapa diambil? Ya kan? Masalahnya penyesalan sudah datang belakangan. Nah, itu dia. Kan saya udah kasih. Maksudnya gini, dia datang ke saya. Maksudnya mau curhat, sharing. Bang, perlu enggak aku ambil, Bang? Kalau saya, ya jangan. Karena kau bakalan ngomel sepanjang kerjaan ini. Dan itu ternyata betul. Dia ngomel. Aduh, saya udah mulai gini lah. Enggak lah kayaknya itu. Kan aku udah bilang, saya bilang. Tapi yang buat itu rumit itu apa? Maaf ya, akhirnya kan ini kan ruang yang dunia yang tidak saya tahu. Secara tidak langsung, akhirnya kan saya juga mengutip dari perkataan Abang, akhirnya diminta 3 hari dengan angka yang besar. Oh ini pun bisa saya selesaikan dengan 3 jam, misalnya kayak gitu. Mungkin karena budaya itu pun masih baru gak kali ya. Jadi akhirnya secara taktis, teknis sama perhitungan pekerjaan pun belum terlalu paham ya. Biasa seperti itu. Akhirnya aku sendiri kayak jawab tadi. Tapi karena emang kenyataannya seperti itu, alurnya seperti itu. Sebenarnya itu bisa dirubah kalau misalnya dia udah siap mentalnya, aku udah siap jadi freelance. Karena sepengalaman saya mereka tuh cuman bangga dengan status freelance. Kembali ke basicnya. Konsep freelance itu apa sebenarnya? Apakah kita semau kita, karir kita tentukan? Nah itu dia. Tapi kan kita berhadapan dengan klien tadi yang terjadi negosiasi. Iya itu dia. Nah itu yang mungkin tidak komplit gitu ya. Hanya labeling kan. Kalau secara pengandaian ini kan individu yang lepas. Ini kan dunia orderan dan bagaimana kau mencari mata pencarian. Gitu kau ketemu ikatan cek mereka punya kemauan yang kau masuk dalam terikat ruang. Ada terikat ya diikat. Jadi ada negosiasi di situ di tengah. Berarti kan konteks dalam sebebas apa freelancer ataupun apakah freelancer itu bebas kan akhirnya kebebasan itu pada saat dia
nggak melakukan sesuatu. Iya. Pada saat dia pengen kerja baru dia masuk gitu. Enggak seperti itu sih. Freelancer yang saya pahami itu sebenarnya yang tadi saya awal-awal bilang, dia tidak terikat dengan suatu sistem organisasi perusahaan ya kan. Tapi sistem kerja tetap mau freelancer, mau di karyawan, tetap punya deadline, punya revisi. Kenapa saya pakai bahasa kayak gitu kan ada juga yang punya tipikal kayak gini nih. Dia nangkap banyak. Oke, itu mungkin yang single kali ya. Itu pada saat udah lumayan nih, tetap kita resto. Banyak. Ini cukup nih untuk jalani hidup 2 bulan santai. Saya sambil memantau orderan. Tek udah nih untuk masuk anak ini baru dia mulai bergeliat lagi. Kan ada kayak gitu kan? Bisa, tapi sistem support sistemnya udah bagus berarti. Support sistemnya maksudnya skillnya oke. Dia punya di belakang ya antisipasi dia udah dapat. Kalau misal aku stuck di sini, kawan aku bisa ngerjakan. Nah, iya udah kebayang nih. Support sistemnya udah bagus. Iya, Yang kendala sering terjadi ini kan anak-anak baru. Mereka belum punya pengalaman di sistem deadline, belum punya pengalaman di sistem revisi berapa banyak, terus belum punya pengalaman harus berapa kali ngasih garansi sama klien. Itu masalah juga loh Bang Don. Iya. Perspektifnya itu memang aku nih freelancer, betul-betul murni. Iya, freelancer. Jam kerja aku yang menentukan, betul. Jam kerja aku menentukan, betul. Tapi orang Kan deadline nggak bisa kau tentukan. Nah, itu dia. Itu yang nggak dipahami kadang kawan-kawan itu. Konsepsinya belum komplit. Ya sebenarnya memang balik lagi saya bilang tadi tuh ke kitanya sendiri. Kita yang manajemen diri kita sendiri. Kalau aku siap jadi freelancer, berarti aku siap dengan ini, siap dengan deadline yang lebih mepet, ketemu klien yang macam-macam segala macam gitu. Nah, berarti dalam konteks ini Bang, terkadang kan dalam ilustrasi itu kan akhirnya bentuknya gambar kan, akhirnya ada ruang-ruang signatur atau bentuk karakter gambar gitu kan. Nah akhirnya kalau saya lihat dan nggak tahu ya akhirnya misalnya kan ini orderan dari seorang individu atau korporasi, anggaplah nih orderan datang, karena dia melihat desain itu kan berarti secara langsung pola ilustrasi dan desain orang yang diorder itu agak sama atau sesuai dengan karakter orang yang order. Pernah dan ada enggak kejadian akhirnya kita yang akhirnya tidak sesuai dengan ruang dan karakter kita mencoba untuk menyesuaikan dengan permintaan di sering lah kan orderan nggak kan akhirnya Yang Valorant ini itu gambarnya bukan style saya. Kalau Valorant kan ada contohnya masalahnya ya blank paper gitu. Nah itu lebih sulit, makanya itu kita butuh sketsa kasar. Sketsa kasar itu yang sistem kerja saya seperti itu. Jadi klien nanya sistem kerjanya seperti apa nih? Aku kirim sketsa kasar. Setelah sketsa kasar saya dapat feedback, dapat umpan balik dari dianya, kita ngasih warna, menentukan value, mana bayangan, mana highlightnya segala macam. Kirim lagi. Oke, sip, finishing. Nah, udah. Dua step itu aja sih sebenarnya. Karena ya misalnya sinar dari sini, ya kan? Masa sinar dari sini bayangannya di sini juga kan? Ya, enggak logis. Karena dalam bentuk kartun pun hal-hal seperti itu krusial. Iya, karena realis ya kan? Iya, realis. Karena industrinya sekarang seperti itu. Kecuali kita dapat orderan yang enggak usah pakai bayangan, enggak usah pakai segala macam lah. Pokoknya flat, warnanya flat, udah. Oke, kita enak. Oke, pertanyaan awam. Tadi kan Valorant khusus untuk game aplikasinya. Ya. Nah, ilustrasi yang Pak Joko terima itu kadang-kadang klien tuh apakah untuk komik mereka atau poster mereka, kira-kira aplikasi kemana sih ilustrasi? Macam-macam. Yang pasti hampir kebanyakan rata-rata promosi. Kayak dari Jerman, itu mungkin sekitar beberapa bulan lalu, saya dapat promosi dari Jerman. Dia baru pembukaan bar, buka bar. Cuman media promosi mereka tidak seperti yang kita kenal selama ini. Pembukaan bar tuh pamflet, menu segala macam, foto-foto segala macam. Enggak, tapi bentuknya, aku pingin bentuknya kartun. Maksud mereka mengartikan kartun itu bukan foto asli gitu loh. Kalau kita kan kartun gambar bergerak segala macam ya. Beda-beda situ ya sih, beda istilah aja sih. Jadi kartun dalam pandangan mereka tuh adalah bukan foto. Jadi hand drawing. Manusia, cuman hand draw. Jadi gambar tangan. Kalau misalnya foto kan realis sekali, ya kan? Nah ini aku pengen gambar tangan. Istilah kasarnya seperti itulah.
media promo seperti itu. Yang dari Australia juga gitu. Jadi yang dari Australia plus satu dari Amerika, mereka developer perumahan mewah tapi. Jadi mereka beli rumah kosong, rumah yang terbengkalai, rumah yang digadaikan ke bank. Kalau di sistem Amerika kan seperti itu, digadaikan. Mereka ketemu sama pemilik rumah, entah masih tinggal di situ atau tempat lain. Mereka tawarkan, aku beli dengan harga normal yang kau jual. Misalnya mereka jual harganya $11.000, aku bayar $11.000. Tapi hak kepemilikan sepenuhnya buat si developer. Nah itu direhab total. Dalam setahun mereka bisa dapatkan $1 juta dari 11.000. Di-upgrade ulang, dijadikan perumahan menengah ke atas. Nah media promosinya bentuknya komik strip, komik satu lembar selesai. Berarti lumayan sering sana yang gunakan media promo komik strip ya? Setahun terakhir perusahaan Jerman keju, promonya bentuk komik strip juga. Berarti Eropa hype nih ya? Lebih unik. Setahun 2 tahun terakhir nih ya, mereka lebih media promosinya lebih ke arah komik. Mungkin karena udah jenuh dengan konsep yang udah ada ya. Ya. Jenuh. Foto. Ya, kan itu. Mungkin mereka ingin sesuatu yang baru. Bisa enggak sih komik jadikan bahan promosi? Dan ternyata bisa. Saya sih enggak tahu ya efeknya dengan impactnya di sana enggak tahu, tapi karena orderan seringnya kayak gitu berarti ya gitu. bagus. Iya. Berarti bagus. Nah, ini Creative People, mudah-mudahan para developer ya di Pontianak khususnya, ini ada Pak Joko. Segala macam pemilik usaha. Pokoknya selain foto, sistem komik strip, silakan. Ya, ya. Bisa. Nah, itu siapa tahu memecah kebekuan orang. Nggak saklek. Iya benar. Inovasi. Promo gitu kalau di medsos rata-rata sama. Ketika muncul komik kan unik. Ya karena Dari ketertarikan, secara akhirnya minat psikologis manusia tuh lebih suka baca yang ringan-ringan Nah, itu. timbang yang media promo yang Mengalihkan. harga sekian hitungannya sekian. Iya, walaupun tulisannya banyak tapi tulisan semua sakit ya. Itu enggak jenuh gitu. Kalau media Gitu. promonya kan rata-rata mereka tuh minta konsepnya ini media promonya tapi selipkan unsur komedi khas mereka. Bahasanya saya enggak tahu nih celetukan khas di sana tuh kan. Itu konsepnya dari aku. Jadi mereka yang ngerancang narasinya. Saya cuma ngasih ilustrasinya, teks narasi dari mereka. Belonnya kan. Iya, karena kan mereka yang tahu jok-jok di sana ya kan. Masa kita pakai jokes Melayu kan? Enggak kena. Jelek rumah kau nih, rumahku ya. Aku. Balik kau nih. Nah, abang akhirnya secara individu nih kan melakukan pekerjaan ini udah lumayan banyak, udah Iya. hitungan menjalani juga udah lumayan banyak lama. Secara langsung abang secara pribadi pun secara langsung kan akhirnya sadar dengan potensi diri kan. Dari berbagai macam orderan yang akhirnya yang abang kita anggap itu master aku lah. Alah ini gampang gitu. Master dalam artian kayak gimana nih? Ya akhirnya spesialisasi Saya komik, kartun. kartun. Spesialisasi saya kartun. Tapi karena kita artis, kita pekerja seni, Fleksibel. harus fleksibel. Jadi walaupun passion saya itu di komik, di kartun-kartun, tapi saya ndak malu belajar sama kawan-kawan yang lain ilustrasi style yang lain. Karena peluangnya ada juga di situ soalnya. Ilmu dasarnya kan menguasai anatomi kan. Iya. Tinggal di bentuknya aja mau jadi komik, kartun atau orang sekali real pun tidak masalah. Ilmu seni rupanya itu ada. Karena ya gimana? Abang ya, Rob? Karena lebih simpel ngerjakan komik itu saya ngerjakannya bisa ketawa, klien yang baca juga pasti ketawa. Karena itu tes awal ya. ngandung senyum. Begitu orang tersenyum, ngeliat hasil kerja kita, Minat. Itu senang kita senang. sampai Orderan nyampai biasanya. Orderan biasanya ngelanjut. Dari El Salvador, udah setahun terakhir sih. Itu dalam setahun tuh mungkin sekitar 20-25an. Dia produser musik, cuman enggak dalam bentuk CD atau kaset. Jadi jualannya di Spotify. Jadi yang saya bikin tuh thumbnail di Spotify. Kan kecil sekali tuh. Nah itu harganya lumayan sih, $130 ya. Ngerjakannya enggak sampai 2 hari. Dan itu bentuknya kartun. orderan paling sering berarti komik strip. El Salvador, komik strip. Rata-rata komik strip. Ilustrasi itu biasa cover buku. Tapi yang paling sering komik strip. Komik strip.
masih Nomor 2 cover buku. cover buku. Ketiga baru ilustrasi, poster segala macam gitu. Kalau model cover buku, Ah, cuman akhirnya sistem orderannya akhirnya dia menjabarkan aku pengen cover gini Ya, gini. tetap Yang kita pengen ya konsep kita pertama kali ketemuan, aku cuman eksekutor. keluar rata-rata. Ya, rata-rata buku dolar. Aku cuman eksekutor. Saya tekankan itu sih. Aku cuman eksekutor, ide dan segala macam itu dari Anda. Karena harga segini, harga eksekusi. Kalau saya harus mikirkan konsep segala macam, beda lagi harganya. Oke. Seru kan? Seru. Kalau kita mampu menjalaninya. Kita mau menjalaninya. Karena ya itu freelance tetap ndak jauh gak dari deadline, ndak jauh gak dari tekanan, ndak jauh dari tuntutan klien, ndak jauh dari revisi, ndak jauh dari klien yang mencele, bukan yang tegas ya, yang tegas lebih enak. Klien mencele itu yang Ya, akhirnya perlu dorongan dari belakang Nah, juga, iya. juga perlu untuk apa hitungannya maksimalkan untuk menjadikan kita profesional kan. iya. Kalau akhirnya kita tidak profesional, akhirnya kan bagaimana kita untuk menghidupi Ya kan? itu dia. Juga hancur. Memang manajemen juga. kalau misal mau masuk di dunia freelance, ya mau ndak mau, siap ndak siap, kau harus profesional. Apapun, sikap, cara kerja, tidur pun harus profesional. Saya pernah bilang, aku butuh 2 jam buat tidur. Kau kasih izin ndak? Silakan. Berarti jam 5 kita kontak lagi ya. Heeh, benar. Iya. Berarti itu berarti lumayan itu orderan cepat ya itu sampai. Harganya bagus. Harganya Oh, bagus. yang orderan kilat ya? Ya. Gila, kayak Laundry Express pun harganya lain. Ya, itu dia. Dan itu memang jarang dapat yang orang kira kayak gitu tuh. Tapi sekali dapat ya bisa lah buat 2-3 bulan kan lumayan. Berarti langganan tetap ini dari Salvador. El Salvador masih langganan tetap. Orderan terakhir baru mungkin sekitar 2 minggu yang lalu. Dia order lagi. Order lagi. Total berapa lah tuh pekaryaannya? Ya, Ini kita kan banyak pekaryaannya tetap. 25-an lah, sekitar 25-an lah. 25-an orderan. Oh semua orderan lepas semua ya. Orderan lepas. Karena apa ya? Udah pernah mengalami yang franchise belum bang? Franchise. Ah. Franchise dalam artian kayak gimana nih? Ya akhirnya enggak sih akhirnya kalau ruang-ruang kayak gitu akhirnya semuanya lepas. Iya, jarang. Kalaupun misalnya mereka ngulang, ya ndak terkait dengan franchise apa enggak. Iya, benar-benar. Aku Itu suka, berkali-kali. ya Apa aku suka penggandaan, ya? penggandaan Yang sih. kita buat kan yang Oh ya, kemasannya. itu pernah dapat yang dari Australia termasuk. Itu yang dari Australia tuh mungkin orderan yang keempat itu sekitar sebulan yang lalu. Saya kerjanya katakanlah bisa saya kerjakan dalam waktu 2 jam. Serius, dalam 2 jam saya bisa ngerjakannya. Karena saya udah punya konsep awalnya tuh, udah disetujui karakter 2 orang ini, si Gina sama Mel. Mel ini yang kayaknya pemilik. Mel sama Gina. Karakter utama udah saya bikin full satu body. Ya kan? Nominalnya bagus waktu itu dan ternyata saya pikir project kedua bakalan lebih rumit nih. Ternyata enggak. Hanya modifikasi sedikit. Nah, itu tadi. Seperti itu. Harganya sama dengan harga pertama. Karena yang itu kan kerjanya kan. Nah, nilai kerjanya. Jadi kalau misalnya sistem franchise enggak ada lah kayaknya. Atau abang nggak pernah gini kan misalnya, oh itu penawarannya mengerikan sih, susah gak sih ya? Kira value individu kan, misalnya kan contoh kayak ada orang kayak kejadian di bomber, tukang graffiti. Jadi dia menggrafiti kantor Google, Oh ya, tidak dibayar. ya tahu pernah dapat saya ceritanya tuh saham. Nah, Iya, itu. iya. Belum pernah sih dapat seperti itu. Dapat seperti itu belum pernah, tapi saya pernah dapat anak Indonesia kalau tidak salah. Dapat informasi nih. Bukan, dapat juga peluang seperti itu. Oh iya, Indonesia. Gamer apa untuk game development juga. Jadi kayak apa ya, Mobile Legend apa kan ada skin-skin itu. Ini kan? Dia tidak dibayar. Tapi bagi hasil. Oh dari setiap orang. Setiap orang download dan ternyata itu booming. Tidak tahu saya Mobile Legend apa yang lagi booming. Dan itu buat kali. tidak tahu saya. Pokoknya game-game gitu loh. Mobile Legends tidak semanusiawi itu loh. Iya. Ya, bukan Mobile Legend ya, tetap ada pihak ketiganya. Dia dapat dari pihak ketiganya. Aku rasa Wildrift sih. Wildrift, ya. USA Wildrift barat soalnya kan, Mobile Legends kan dead. Dan kasusnya sama seperti orang itu tuh, yang si bomber itu. Aku nggak bisa bayar cash. Yang aku bisa janjikan, kita bisa bagi hasil. Ya itu satu di antara 1000 klien sih yang dapat seperti itu. Itu keren. Iya, Otak kayak gitu tampil bang.
Ya itu pasif income itu tuh, ya kan? Itu udah diam-diam ya kan? Tiap bulan datang, minimal 3 bulan sekali mereka itu besok. bisa tuh nggak bisa turunkan res pajak. Nah, iya. Nah, itu. Nah, itu konsep kedepannya buat saya sih, dapat passive income. Itu makanya saya mulai belajar dengan kawan-kawan tuh, mulai nyetok gambar gitu kan. Aduh, aku main nggak gitu kan, apa ya, kripto Mhm. apa yang itu NFT? Enggak. Passive income. Iya sebenarnya passive income, cuman musiman. Ya, Sekarang lagi turun. Bitcoin lagi jatuh. Ya kan? Tren juga sih kan. Itu cuma sekedar tren. Fluktuatif juga sih. Oke, kalau intuition bisa Bang. Enggak simple yang kita lihat. Aku lihat sih soalnya. Karena yang kawan-kawan, kalau misalnya itu simple, kalau misalnya sistem NFT jualannya gampang, banyak orang Indonesia, artis-artis Indonesia yang langsung kaya mendadak, serius. Tapi enggak kaya. enggak kaya, Cuma join. dapat duit ya. Dia enggak bilang nominalnya berapa. Iya kan? Ya apa bedanya sama saya? Iya, Iya kan? tapi akhirnya pun lihat main behind design juga kan. Ya, kalau seorang tokoh bikin pasti laku. Ya, contohnya Eminem kan juga main. Karena dia Udah ada nama. udah ada nama. Iya, ya, akhirnya. Tapi kalau artis, katakanlah di Pontianak lah, ini kan, Jadi kalau artis desain yang Kau siapa? rancangan Iya. dia. kau siapa? Dan Kau siapa? Aku harus beli gambarmu sekian Ethereum sekian pakai nilai-nilai itu. Enggak segampang itu. Tetap ada sistem di belakang si artis yang menyupport gambar itu bisa booming. Dia enggak bisa kerja sendiri. Main marketingnya sih. Ya itu dia. Dan itu tak butuh modal. ini Pak Joko, anggaplah semacam tips and tricks itu kan, salah satunya adalah seberapa urgentnya sih portofolio seseorang untuk menaikkan Value. Ya, itu itu. bagi creative people. Mungkin ada yang berminat atau bahkan sudah pelaku sama dengan Pak Joko. Portofolio itu memang ibaratnya teras rumah. Iya. Ya, dia paling depan. Plus kalau misalnya kita mau nawarin project ke suatu instansi perusahaan atau perorangan, tetap portofolio yang. Nah, saran saya, walaupun saya belum sepenuhnya melakukan, perbanyak portofolio di website. Kan banyak tuh, dari Shutterstock, apa sih, Behance, LinkedIn. Nah itu Facebook, bahkan Facebook walaupun tidak terlalu optimal bisa jadi portofolio. Instagram juga walaupun tidak terlalu optimal bisa jadi portofolio. Jadi menurut saya tidak terlalu banyak pesan yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya mau jadi freelancer, perbanyak portofolio, perbagus portofolio, tetapkan satu style yang mau. Karena Tagline-nya juga penting. ya, karena kalau saya karena sudah lama, jadi saya bisa menentukan orderan ini stylenya seperti apa. Tapi kalau buat kawan-kawan baru, biar lebih gampang di mention sama klien, pilih salah satu style. Mau manga silakan manga terus, mau Marvel terus, mau kayak komik Tintin silakan. Tapi konsisten, setahun 2 tahun konsisten dan style itu terus. Kalau dapat tawaran orderan yang lain, itu rezeki. Tapi kalau misalnya kita konsisten dengan satu style, klien juga bakalan gampang mengenali. Karena Karakter aku kena nih sama ya itu dia. Itu yang saya ngomong ini karena pengalaman saya sih. Pengalaman pernah juga Tidak lanjuti tadi main- portofolio, kemudian kita bermain di medsos, ekspos diri, jual diri tadi itu. Nah, sepertinya kayaknya linear lah keberadaan tagline. Misalnya ilustrator tercepat 2 jam selesai, atau 5 menit selesai, kayak gitu kan juga ngefek kan. kalau bisa konsisten sih. Nah itu tadi. Masalah kawan-kawan yang baru mulai ini antara tagline sama realitinya. Karena kan Itu kita dia. yang nama rezeki kan bisa dari mana saja. Iya. Tapi kalau tidak kita sengajakan cari linknya kan repot. Bener, Bang Banyak Don. yang kurang link gitu kan. Bang Don tipikal artis Asia. Artis Asia seperti itu. Bikin tagline, tapi begitu dikasih deadline sesuai tagline, molor. Nah, itu Iya. tadi, Kalau itu. kalau saya enggak mau pakai tagline. Saya lebih ke portofolio saya baguskan. Nah, itu. Direct langsung. Jadi kan Karena opsi nih. beban juga loh begitu Iya. kita tagline 3 hari selesai. Benar nggak sih? Pepesan kosong ya. Iya, kan? Nah, ternyata begitu kita mengiyakan orderan 3 hari selesai, kenyataan di lapangan kita ketemu permasalahan. Pakai aksi ya gitu ya. Laptop ngadat. Iya. Oke lah, katakanlah mereka iya, paham. banyak hal teknis. Mereka paham seperti itu. Akhirnya kita- Tapi akhirnya dalam bayangan mereka kok gini sih? Nggak Iya, tidak sesuai. Iya. Iya, Nah, itu dia makanya Jadi saya pertimbangan juga. tidak mau terlalu
menjual tagline gitu tuh. Lo kalau lihat style aku ini, Kalau akhirnya tadi kan itu juga salah satu tips and trik. Kalau akhir tips and trik untuk misalnya akhirnya yang baru mulai dari akhir kan terkadang barbar tuh kan. Biar portofolio akhirnya tangkap. iya iya. Naikkan jam terbang. Kalau tuh tips and trik yang kayak gitu tuh gimana? Akhirnya ambil sesuai kemampuan atau gimana? Iya, ambil sesuai kemampuan, jangan takut lah. Begitu portofolio udah rapi, begitu satu klien datang dan puas, tetap berlaku kok omongan dari mulut ke mulut. Iya. Nggak cuma di Indonesia, di luar negeri juga gitu, omongan dari mulut ke mulut. Cuman bedanya mereka email. Omongan dari email ke email. Iya, karena mereka tetap terkoneksi. Ilustrasinya seperti ini. Marvel di Amerika nggak mungkin bisa menjangkau pasar Asia kalau misalnya mereka nggak punya Marvel Asia. Kalau di Asia kan di Singapura. Referensinya. Iya. Dan berapa banyak sih artis Indonesia yang tergabung di Marvel Singapura? Akhirnya mereka bisa kerja di Marvel Amerika. Dan akhirnya pun ada orang Indonesia yang terlibat. Banyak. Referensi sih. Banyak. Lebih banyak yang tidak terungkap daripada yang terungkap. Iya. Sebenarnya tapi poin awalnya, poin besarnya itu perbaiki portofolio. Ya akhirnya dari portofolio itu selesai pun akhirnya keuntungan walaupun kau seorang freelancer dan lain-lain kau bisa ya akhirnya kau bisa jalan-jalan, contohnya akhirnya kan bisa jadi yang tukang kan secara yang aku tahu Marvel itu kan orang Indonesia itu kan yang bagian CGI itu kan. Ya, Ya mungkin dia dulu iya. agak lepas. Ya bisa jadi. Cuman kan jalan-jalan dia. Iya. Jadi enggak ada kata lain. Portofolio bagusin. Iya. Karena manusia lebih menyukai visual. Iya. Begitu ngeliat visual daripada baca, Iya. ya kan? Setelah portofolio Iya. dan servis. Ya itu dia. Cara menservis. Balik lagi ke maintenance diri kita sendiri. Manajemen waktu, komitmen, dan itu masih rata-rata ya, bukan cuma di Indonesia. Asia mungkin rata-rata seperti itu. Padahal orang Indonesia kan langsung ya akhirnya kan ramah, akhirnya nyaman membahagiakan orang lain kan. Nah, itu kadang telajak, bahasa gitu telajak, terlalu ramah, akhirnya bislah kayak ini molor 2 hari. Mereka enggak seperti itu. Ya, akhirnya dia terlalu ramah juga untuk dengan diri dia. Terlalu ramah, begitu kita terlalu ramah sama klien, tekanan klien lebih datang 2 kali lebih lipat, 2 kali lipat lebih berat. Dia perlu sikap juga. Ya perlu sikap, itu dia. Itu tadi tuh. Eksekusi kan, eksekutor. Itu memang enggak bisa sebentar sih membentuknya. Nah, itu Jadi proses. yang saya kasih trik ini kan untuk pembuka jalan. Pengalaman dia lah yang membentuk dia nanti tuh. Ya. Iya, tinggal jam terbang. Pengalaman ketemu sama klien yang mencela-mencela, ketemu sama klien yang tegasnya nauzubillah, yang ringan duit banyak alhamdulillah. Tes. Ya itu dia. Ya kalau kau bagus ya rezeki bagus kan. Itu dia. Balik-balik ke kita sendiri Ya. aja. Sepertinya Creative Peoples ini pengalaman atau sharing kita yang memang tidak bisa kita ulang-ulang, tidak sering-sering kita dapat, maka moga-moga ya setelah mengikuti apa yang obrolan dengan Pak Joko, banyak hal yang bisa kita petik, terutama kita Valoran. eksekusi lah, kita aplikasikan. Kira-kira apalagi poin penting yang bisa Pak Joko sampaikan sebelum kita closing? Kayaknya udah semua lah Bang Don. Udah semua ya? Udah semua. Nah, tinggal Nggak usah ribet-ribet, Creative itu People aja lah. yang merapuhnya. Moga-moga ada yang mengikuti juga. Kalaupun ada Tapi udah apa-apa, di luar. Pak Ya, Joko kejar lah. barangkali bisa dihubungi sharing-sharing ajak ngopi gitu ya, di luar jam sibuk. Ya. Ya, Ada lagi hal-hal? Mulai ada sih. Nah, Yang kalau pasti lakukan sesuatu yang membuat kau bahagia. Ya tapi Iya. terkadang enggak bahagia-bahagia Oh, amat. Iya sih. artinya se-free-freenya freelancer Nggak masih free-free ada amat. batas Nggak free-free amat, ya. tertentu sesuai dengan konteks dan kondisi. Nah, Iya. intinya kedua belah pihak, para pihak sama-sama enjoy. Barangkali Creative Peoples kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah di topik-topik dan tema-tema apa ke depan kita tetap yang bernas ya kan, walaupun ngobrol-ngobrol biasa, tapi ada sesuatu hal yang bisa kita petik untuk keberdayaan kita bersama. Amin. Sebelum lupa kita doakan semua bisa sehat ya. Amin, insyaallah. Jangan lupa selalu salam kita. Salam ngompor. Ayo. Selalu panas. Iya. Panas selalu. Oke. Salam ngompor, selalu panas, panas Panas selalu. selalu. Sampai jumpa lagi. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti apa 1005?